Apa yang perlu kita lakukan, Ustaz? Kita semuanya di dalam prepare ketika menyambut Ramadan, sebagaimana yang kita jumpai dan kita dapati dari buku-buku yang menjadi referensi orang solih ketika membaca jejak histori kehidupan orang solih ketika berkaitan hidup mereka pada Ramadan. Setidaknya ada beberapa poin penting sebelum Ramadan itu datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu adalah pastikan niat kita adalah niat untuk memuliakan Ramadan dan meminta kepada Allah supaya kita diberikan kesempatan maksimal untuk beramal di bulan Ramadan. Niat harus kita tanam supaya ini menyadarkan kita kembali, memberikan istihdarul qalbi, memberikan kehadiran hati, mindfulness, bahwasanya Ramadan itu akan datang. Lalu kita, salah satu hasil dari kajian kita nanti pada kesempatan hari ini, kita pingin bahwasanya pada kesempatan siang ini akhirnya kita betul-betul sadar, kita pingin nanam niat. Saya pingin supaya diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Saya pingin memaksimalkan dengan ketaatan yang akan saya lahirkan di bulan Ramadan. Saya pingin khatam Al-Quran 3 kali. Saya pingin khatam 5 kali. Saya pingin sedekah segini. Saya pingin kemudian Ramadannya begini. Lalu dibuatlah rencana. Karena orang ketika mereka menjadi anak-anak akhirat, generasi akhirat, adalah generasi yang selalu detail planningnya kalau sudah bicara tentang ibadah akhirat. Niat dihadirkan. Istihdaru an-niyah. Menghadirkan hati. Kenapa menghadirkan hati menjadi perkara penting, Ustaz? Sebelum Ramadan itu datang dan sembari kita menghitung mundur perjalanan hidup kita dan hari-hari kita menuju Ramadan. Karena niat yang kita tanam akan menjadikan diri kita mendapatkan pahala Ramadan kalaupun terjadi sesuatu yang menimpa kepada kita sebelum Ramadan itu datang. Misal, sakit ataupun kita meninggal dunia. Karena niat itu akan membedakan dengan orang yang tidak berniat. Orang sama-sama tidur, ya, yang satu niatnya ke sebelum tidur. Man yanwi man awa ila firashihi wa yanwi ayusalliya minal laili faghalabat ainahu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa, kata Rasulullah. Siapapun yang dia pengen tidur lalu dia berniat untuk salat malam, lalu dia ketiduran ketika di dalam tidurnya sampai bablas subuh, dan dia tidak melaksanakan sholat tahajudnya ketika dia ketiduran, tapi sudah dia tanamkan niatnya sebelum dia memejamkan mata, kutiba lahu ma nawa, dia tetap akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia mendapatkan pahala tahajudnya secara sempurna. Walaupun dia tidak jadi melaksanakan karena terkalahkan dengan rasa kantuknya. Masya Allah ya. Jadi di situ kita menjumpai niat itu sepenting itu. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang menimpa kepada kita besok hari ataupun lusa. Bisa jadi Ramadan sakit kayak saya. Ramadan tahun lalu saya terkena COVID. Akhirnya banyak sekali ketaatan yang tidak maksimal karena lumayan berat yang saya rasakan pada gejalanya. Tilawah jadi kemudian tertahan, kemudian sholat malam juga terbatas di tengah kelemahan. Di antara rasa yang saya rasakan begitu berat dengan gejalanya ketika pada waktu COVID itu menimpa kepada saya di bulan Ramadan. Tapi ketika kita sudah jauh-jauh menanam niat sebelumnya, walaupun akhirnya Allah menakdirkan kita sakit di bulan Ramadan, kita tetap mendapatkan kesempurnaan amal kita ketika kita sudah menanamkan niat jauh sebelum Ramadan itu datang. Kita sudah meniatkan, ya Allah saya pengen khatam 3 kali, ya Allah saya pengen tarawih saya sifatnya begini, ya Allah pengen saya itu sedekah itu sifatnya begini. Karena niat itu menyempurnakan pahala walaupun amal itu urung kita dapatkan ketika kita mendapatkan udzur dari sisi Allah. Sama dengan orang ketika meninggal dunia sebelum Ramadan datang. Ketika dia sudah menghadirkan niat, istihdarun niyah, dia sudah menghadirkan niatnya. Walaupun dia tidak berjumpa dengan Ramadan, tapi dia tetap mendapatkan kemuliaan Ramadan itu. Kenapa? Karena dia menanam niat. Walaupun akhirnya terpotong ajalnya sebelum Ramadan itu datang, dia tetap mendapatkan kesempurnaan apa yang dia niatkan. Apa yang dia tanam di dalam hatinya tetap dia peroleh dan tetap dia dapatkan. Ini pentingnya niat. Ini kisah nyata ibu saya meninggal 2 bulan sebelum Ramadan. Tapi alhamdulillah salah satu hal yang saya syukuri adalah beberapa waktu sebelum beliau meninggal dunia sebelum serangan jantung. Salah satunya selalu saya ngomong, ayo bu niatkan yuk kita sebentar lagi Ramadan. Saya berharap dan berprasangka kepada Allah yang Maha Pengasih. Semoga niat ibu saya pada saat itu untuk memuliakan Ramadan sebagaimana
kebiasaan beliau memuliakan Ramadan, niat yang beliau tanam 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, sebelum bulan Rajab saat itu, beliau sudah menanam niat untuk memuliakan Ramadan dengan berbagai macam planning. Bahkan salah satunya pengen iktikaf di Bekasi bersama saya saat itu. Walaupun akhirnya ajal memotong niat yang telah beliau tanam. Saya berharap kepada Zat yang Maha Pengasih, Allah memberikan kesempurnaan pahala untuk beliau. Karena niat yang beliau tanam. Karena Allah itu menghargai sekali proses niat yang dihadirkan. Jadi kita tanamkan mulai sekarang. Kita tanam mulai hari ini. Tanam niat ini karena Allah. Ya Allah, saya pingin Ramadan itu saya dapatkan. Ramadan ini saya pingin dapatkan. Ya, apapun yang terjadi setelah kita meniatkan, kita serahkan kepada Allah. Yang kedua, berdoalah yang banyak supaya kita disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan. Allahumma balikni ila Ramadan wa balik Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Sebagaimana doanya Yahya bin Katsir, doanya indah. Allahumma sallimni ila Ramadan. Berdoalah, ya Allah salimni ila Ramadan. Selamatkanlah saya, sehatkanlah saya sampai di bulan Ramadan. Wa sallim Ramadan li, dan hantarkanlah Ramadan kepada diriku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan kemudian jadikanlah amalku diterima di bulan Ramadan. Ketok pintu langit. Orang yang banyak mengetuk pintu langit dengan doa adalah orang yang paling besar dibukakan pintu langit untuknya. Orang yang banyak mengetuk pintu adalah orang yang paling besar dibukakan pintu rumah untuk dirinya. Maka berdoalah mulai sekarang, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Maka kemudian ini yang kita lakukan kedua. Yang ketiga, kata Syashinkiti, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Perbanyaklah tobat hari ini. Bapak dan ibu yang teringat kepada dosanya, maksiatnya, riba, atau apapun yang telah kita lakukan dalam setahun. Sebelum datangnya Ramadan, bersihkan dosa dulu. Ringankan beban hidup kita. Karena yang menjadikan beban kehidupan kita itu menjadi berat itu dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Kenapa banyak orang ketika berjumpa dengan Ramadan, kenikmatan Ramadan cepat sekali menguap dalam kehidupan mereka? Karena tanpa disadari, karena dosa itu paling cepat menghilangkan kenikmatan Ramadan. Makanya ada orang yang menikmati Ramadan 1-2 hari menikmati Ramadan, setelah itu hilang. Dia kemudian sudah kehidupannya kayak sebelum Ramadan saja. Dia menikmati Ramadan 1-2 pekan saja, setelah itu dia pengen Ramadan cepat selesai. Pertanyaan kita yang pernah ditujukan kepada Syashinkiti, kenapa banyak orang menikmati Ramadan tidak pernah bertahan kenikmatan itu sampai akhir Ramadan? Maka dijawab oleh beliau, karena kemaksiatan dan dosa besar yang dibawa sampai Ramadan itu datang. Maka dosa besar itu yang meluluh lantakkan kenikmatan dan kesyahduan Ramadan. Ayo maksimalkan tobat kita, istighfar kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah angkat dosaku, sucikanlah kemaksiatanku, sebagaimana Engkau membersihkan pakaian putih dari kotorannya. Jauhkanlah aku dari dosa, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Supaya beban ketika kita memasuki Ramadan, beban itu hilang. Dan kenikmatan Ramadan, syahdunya, khusyuknya terasa. Begitu lama sampai Ramadan itu selesai. Itu yang ketiga. Yang keempat, persiapkan ilmunya. Agama ini agama yang memuliakan orang yang mencari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu. Ya. Hakul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dengan tidak tahu? Tidak sama. Cari referensi tentang ilmu, tentang Ramadan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang sunnah. Supaya Ramadan kita itu berkualitas dengan ilmu yang kita dapatkan. Para ulama mengatakan, kata Syekh Utsaimin, orang yang menjalani Ramadan hanya menjalani rutinitas saja, tanpa didasari kepada referensi yang dia baca, dia pelajari, dia pahami, akan dibedakan pahalanya dengan orang sebelum datangnya Ramadan. Dia pelajari mana yang boleh, oh mana itu sahur, oh berbuka itu ternyata kalau berbuka itu yang paling bagus itu berbuka, minum air putih, kurma, kemudian diperbanyak doa, karena doa yang tidak pernah tertolak itu doa ketika berbuka puasa. Dipelajari, dikaji. Kenapa? Karena apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ketika mereka melaksanakan ibadah? Tidak sama.
Bapak-bapak, ibu, cari referensi kajian tentang masalah Ramadan. Cari daurah-daurah singkat tentang Ramadan online. Kalau misalkan kita khawatir untuk keluar rumah. Pelajari mana yang boleh dan mana tidak boleh. Bagaimana kedudukan tarawih 11 dan 23. Apakah perlu kita benturkan ataukah memang kita sikapi dengan kema'rufan? Dikaji referensinya. Karena Allah mencintai siapapun yang mendatangi ibadah dengan ilmu. Itu yang ketiga. Yang terakhir, karena kesempatan waktu kita terbatas, yaitu adalah planning. Takhtid mulai sekarang. Kita pengen sedekah berapa? Kita pengen hatam Quran berapa? Dan saya sampaikan salah satu planning terbaik itu jadilah pencuri di bulan Ramadan, Pak. Saya sampaikan kan berulang-ulang. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang dia berikan makanan berbuka tanpa mengurangi pahala dia. Kita kalkulasi dengan jumlah yang sangat kasar. Kita bisa ngasih makanan santri misalkan, berbuka puasa 10.000, kali 30, 300.000. Kita ngasih 300.000 kepada orang untuk berbuka puasa selama Ramadan. Berarti kita telah menggandakan 2 Ramadan. Ramadan dia dan Ramadan kita dengan 300.000. Kita rencanakan, enggak saya 300.000, saya 3 juta. Saya akan infakkan untuk memberikan makanan berbuka kepada orang-orang yang solih. 3 juta. Berarti kita menggandakan berapa? 10 orang. 10 orang yang kita berikan makanan berbuka dan kita 11 Ramadan berkumpul diwakili dengan 3 juta yang kita berikan makanan berbuka kepada 10 orang ketika berpuasa. Kalau kita ngasihnya 30 juta, kita ngumpulkan 11 Ramadan, kita ngumpulkan 101 Ramadan. 100 orang yang kita berikan makanan berbuka dan Ramadan kita. Inilah pencuri Rabbani. Saya pernah iri, Pak. Ada salah satu donatur jamaah saya pernah memberikan makanan berbuka kepada santri di pondok 500 santri selama 1 bulan. Sekitar 200 jutaan. Saya ketika melihat beliau gitu, seakan-akan saya melihat beliau ngumpulkan 500 Ramadan ditambah Ramadan beliau. Padahal kalau kita ingin mendapatkan 500 Ramadan, kita harus hidup 500 tahun supaya bisa mencicipi 500 Ramadan. Tapi itu dibuat shortcut oleh beliau dengan memberikan makanan berbuka kepada 500 santri selama 1 bulan Ramadan. Itu harus kita planning. Berapa yang kita anggarkan untuk menjadi pencuri Ramadan? Khatamnya berapa kali? Iktikafnya berapa hari? Kalau kita sudah membuat planning, planning itu akan terendap di bawah alam, bawah sadar kita, dan kita berusaha untuk mewujudkannya. Barakallahu fikum. Inilah perkara-perkara yang sejatinya kita menghitung mundur counting days to Ramadan. Semoga kita bukan termasuk orang yang celaka, yang mengulang kecelakaan, tapi kita termasuk orang yang selalu mempersiapkan yang terbaik. Orang yang mencintai selalu tulus mempersiapkan dengan persiapan yang istimewa.